qadimal ihsan, ya qadimal ihsan. Bahru judi kamalyan, judlana bil kufran, judlana bil kufran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama kami Hamanis, saya Hanan, Saya Manan. dan saya Ihsan. Aduh, gelap. Ada perempuan dia lihat. Ya kan emang mbaknya duduk di situ ya pasti kelihatan tuh. Oh iya, ada Mbak Farhan di sana. Iya, udah asal mana ini. Nggak boleh ngomong yang enggak. Setiap yang kita omongin baik buruknya dicatat sama malaikat. Dah lepas dulu, kenapa tangannya? Lagian siapa yang mau ngomong keburukan? Tadi kan kirain mau ngomong apa gitu. Ya kamu tuh hidup jangan kaku-kaku banget. Harus rileks ya, tapi jangan terlalu santai. Harus seimbang. Ini udah santai nih. Bukan begitu. Oh, bukan. Takut dosa itu boleh. Malah bagus. Bagus kan? Bagus, tapi nggak gini. Kalau gini namanya nyusahin. Emang sih ya, kita menjaga diri dari dosa termasuk menjaga hubungan kita sama Allah. Tapi ingat, hubungan sama manusia juga perlu. Kalau mulut ditutup begitu kan gimana mau ngomong ya pemirsa? Ini nih pemirsa nih. Dua orang ini ngentengin dosa, ngentengin hidup. Itu tadi caraku biar kita terhindar dari dosa. Tali rapi ya. Jangan kaku-kaku. Aman. Udah. Ini ada tayangan nih tentang kalau kita menjaga hubungan kita sama Allah dengan baik, menjaga hubungan sesama manusia dengan baik, nanti di kuburan kita bakal tenang dan rileks. Masya Allah. Mau tahu? Nah, satu ini. Pemirsa sana, setiap kali menyebut kubur, yang terbayang selalu azab-azab yang dialami oleh penghuni kubur di alam barzah. Tapi, alam kubur tidaklah selalu demikian. Karena bagi orang-orang mukmin, alam kubur tempat yang rileks. Lalu, seperti apa orang-orang mukmin itu menikmati alam kuburnya? Allah Subhanahu wa taala secara jelas menyebutkan kenikmatan alam kubur bagi orang-orang beriman dan beramal soleh dalam firman-Nya. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Al-Quran Surah Fussilat ayat 30. Tidak sedikit ulama-ulama tafsir yang menjelaskan bahwa turunnya malaikat dengan memberi kabar gembira itu terjadi pada saat orang tersebut meninggal dunia dan ketika berada di alam kubur. Ini menunjukkan bahwa di alam kubur orang mukmin akan mendapatkan kenikmatan berupa kabar yang pasti bahwa ia akan masuk surga. Di antara bentuk kenikmatan yang akan dirasakan oleh orang mukmin yang soleh di alam kubur adalah kuburnya diluaskan. Pada saat orang-orang bergelimang dosa sedang dihimpit oleh tanah kubur, orang mukmin yang soleh justru akan merasakan kelapangan di dalam kuburnya. Hal itu hanya akan terasa oleh orang yang di dalam kubur, tidak dapat terlihat oleh orang-orang yang masih hidup di dunia. Di samping kubur yang terasa luas, Allah juga memperlihatkan kepada orang mukmin yang soleh celah pintu surga. Dari pintu itu, orang tersebut dapat melihat pemandangan indahnya surga, sehingga menimbulkan rasa damai di jiwanya. Ini dapat kita pahami dari penggalan hadis Al-Bara bin Azib yang panjang, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya mengatakan, dan dihamparkanlah untuknya permadani dari surga, dihiasi pula dirinya dengan pakaian dari surga, lalu dibukakan sebuah pintu dari surga, sehingga aroma surga yang wangi pun tercium olehnya. Lalu kuburnya dilapangkan sejauh mata memandang,
Lalu dihadirkan kepadanya seorang berwajah tampan, berpakaian bagus, dan beraroma wangi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kenikmatan lain yang dirasakan orang mukmin di alam kubur adalah rohnya berkumpul bersama roh orang-orang mukmin yang lain. Ini menjadi kenikmatan tersendiri jika kita yang hidup belakangan dapat bertemu dengan orang-orang mukmin yang soleh yang hidup sebelum kita. Hal ini dapat kita pahami dari hadis Rasulullah SAW. Apabila seorang mukmin meninggal dunia, maka rohnya akan bertemu dengan roh orang-orang mukmin lainnya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim. Kenikmatan lain yang akan dirasakan seorang mukmin di kuburnya, ia akan merasakan adanya cahaya terang di dalam kuburnya. Tidak gelap seperti yang kita lihat atau yang dialami oleh orang tidak beriman. Ini berdasarkan informasi dari Rasulullah SAW melalui sabda beliau, apabila seseorang telah dimakamkan, datanglah dua malaikat berwarna hitam kebiruan, yang satu bernama Mungkar dan yang lain bernama Nakir. Mereka berkata kepadanya, apa pendapatmu tentang orang ini? Ia lalu berkata, dia adalah hamba dan Rasul Allah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hambanya dan Rasulnya. Kedua malaikat itu kemudian berkata lagi, sebenarnya kami telah mengetahui bahwa kamu akan mengatakan itu. Kemudian kuburnya dilapangkan 70 hasta kali 70 hasta. Lalu diterangi cahaya. Kepadanya kemudian dikatakan, tidurlah dengan tenang. Orang itu lalu berkata, kembalikan aku kepada keluargaku agar aku dapat memberitahu mereka kabar gembira ini. Malaikat berkata, tidurlah seperti tidurnya pengantin yang tidak bangun kecuali oleh orang yang paling dicintainya, sampai Allah membangkitkannya dari tempat tidurnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Wallahu a'lam. Nah, gimana? Udah lihat belum tadi? Udah dong, kan kita ngeliatnya bareng-bareng. Iya, makanya hidup tuh harus dibawa simple, santai. Cukup lakukan apa yang Allah perintah dan tinggalkan apa yang Allah larang. Hah? Sesimpel itu. Iya, makanya benar banget apa kata Manan tuh. Kalau istilah gaul zaman sekarang, hidup itu kudu santuy cuy. Santuy. Iya, santuy apaan tuh? Santuy. Santai. Oh, santai. Bahasa gaul. Iya. Gaul. Banyak-banyakin muhasabah, banyak-banyakin introspeksi. Beringat dosa. Ingat dosa, apalagi nih momen tepat nih bulan Ramadan pemirsa. Itu ya introspeksi biar ingat tuh, biar tahu mana amal baiknya, mana amal dosanya, mana yang lebih banyak. Sorry ya. Ini ahli ibadah, orang soleh, amalnya banyak. Saking banyak nih amalnya mau gua bagi-bagiin ke tetangga, pahalanya banyak. Iya Allah. Ya udah nih. Ini ada tips untuk muhasabah diri. Biar kita nih khususnya Isa nih, nggak ngerasa amalnya paling banyak. Betul. Nggak boleh tuh. Iya. Harus muhasabah diri. Nih, lihat tayangan satu ini nih. Tuh. Bulan suci Ramadan tahun ini cukup istimewa. Berbeda dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya, wabah COVID-19 memaksa kita untuk beraktivitas di rumah termasuk urusan ibadah. Artinya, kali ini rumah menjadi sentral meraih pahala. Salah satu cara menguatkan amal ibadah di rumah harus dengan cara mengenali kekurangan diri sendiri, mengevaluasi diri sendiri, atau yang disebut Nabi SAW dengan muhasabah nafsi. Ini perlu dilakukan. Dan hal yang perlu kita evaluasi menjadi semacam ukuran sejauh mana keseriusan dalam memanfaatkan umur, harta, waktu, dan kesempatan. Nabi SAW bersabda, tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang umurnya, kemana dihabiskannya, tentang ilmunya,
bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya, dari mana diperolehnya, dan kemana dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakannya. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ad-Darimi, dan Abu Ya'la. Hal ini pula yang bisa menjadi acuan untuk mengevaluasi diri dan menghisap diri. Nabi mengajarkan kepada kita untuk muhasabah lewat sabdanya. Orang yang beruntung adalah orang yang menghisap dirinya serta beramal untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsu serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu, apa yang perlu dievaluasi pada diri kita ini? Ungkapan Nabi ini mengajak kita untuk fokus kepada visi kehidupan setelah kematian dan bersikap introspektif dalam memperbaiki aksi sebagai hamba Allah. Dari Nabi juga berikut para generasi terbaik, kita bisa memperoleh teladan luar biasa. Setidaknya ada 4 hal yang perlu kita lakukan dalam muhasabah atau mengevaluasi diri. Pertama, muhasabah dalam makanan dan minuman yang kita konsumsi. Makanan dan minuman yang kita masukkan ke dalam perut akan memberi energi. Selama makanannya halal dan diperoleh dengan cara yang tepat, akan melahirkan energi positif yang darinya kita terbawa kepada hal-hal yang baik. Namun, jika ternyata kita mengkonsumsi makanan haram atau diperoleh dengan cara yang culas, maka makanan dan minuman tadi berubah menjadi energi negatif. Rasulullah pernah tidak tidur semalaman. Kali ini Nabi tidak tidur bukan karena tengah bermunajat, tapi tengah tenggelam menghisap dirinya. Beliau tenggelam dalam memikirkan sebutir kurma yang dimakannya pada siang hari sebelumnya. Beliau khawatir jika sebutir kurma yang telah tertelan oleh beliau itu ternyata adalah sedekah untuk kaum fakir miskin. Kedua, muhasabah perbuatan. Kadangkala tindak tanduk berakibat fatal kepada diri sendiri maupun orang lain. Disadari atau tidak, kita sering jatuh dalam kesilapan dan kesalahan. Akibatnya, orang lain yang tidak tahu apa-apa bisa terkena getahnya. Sikap muhasabah dan mengevaluasi diri dalam hal perbuatan ini bisa kita lihat dari upaya Umar bin Khattab yang pernah memukul kakinya dengan cemeti seraya berkata, "Apa yang telah engkau kerjakan siang tadi?" Ketiga, muhasabah atau evaluasi diri dengan cara menghukum diri sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat kesalahan orang lain tanpa pernah mampu melihat kesalahan sendiri. Berapa sering kita melihat orang-orang yang menyakiti kita dan mengumpat, namun kita jarang menyadari bahwa luka yang sama bahkan lebih dalam lagi telah kita torehkan di hati orang lain. Sahabat Nabi bernama Talhah pernah melakukan penghukuman diri. Ia pernah ketinggalan sholat berjamaah di masjid karena sibuk mengurus kebun miliknya. Sebagai bentuk hukuman dan tebusan atas kelalaian menunaikan ibadah sholat dengan berjamaah, ia menyedekahkan kebunnya untuk umat. Aspek keempat dalam muhasabah adalah mengevaluasi alam pikiran tentang dahsyatnya api neraka. Ada pula seseorang yang berusaha mengingat panas mendidihnya neraka dengan berguling-guling di gurun pasir pada siang hari. Orang ini berkata, "Wahai diri, rasakan ini. Dan neraka jahanam jauh lebih panas dari panas yang engkau rasakan saat ini." Keempat hal yang perlu kita evaluasi menjadi semacam ukuran sejauh mana keseriusan dalam memanfaatkan umur, harta, waktu, dan kesempatan yang tersisa sampai Ramadan ini. Jika sebelumnya kita masih abai dan sering memandang sebelah mata pentingnya mengevaluasi makanan dan minuman halal, perbuatan, menghukum diri, dan pikiran akan siksa neraka, kini saatnya perlu untuk mengingat itu semua. Wallahu a'lam. Masya Allah, ternyata muhasabah diri itu sangat penting banget.
dan juga bisa mendekatkan kita semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, San. Makanya dengerin tuh. Dengerin yang tadi? Enggak. Ya. Oh, fix ini mah lubang telinganya ini enggak ada. Ada. Kenapa nggak denger tadi? Dengar. Paham. Alhamdulillah paham. Nah, pemirsa jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah ini akan ada tausiah dari Ustadz Dasat Latif. Alhamdulillah, kembali lagi di Hazanah Ramadan. Kali ini kita akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk ke Instagramnya Hazanah di @hazanah_7. Silahkan Bro Hanan. Baik pemirsa, sekarang kita akan coba bacain pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk di Instagram Hazanah Trans 7. Coba ya kita cari. Wah, Masya Allah udah banyak nih yang masuk nih. Kita pilih salah satunya. Nah, dapat pertanyaan dari @rizgilbert91. Pak Ustadz, ya izin bertanya, diizinkan. Saya pernah dengar hadis tentang setan dirantai selama bulan puasa sehingga tidak bisa menggoda manusia. Tapi kenapa ya kadang pikiran dan dorongan untuk maksiat masih aja terbesit dan bahkan dilakukan juga. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin." Ketika masuk bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan diikat dengan rantai. Nah, berbicara tentang setan diikat dengan rantai, ini ada dua pendapat menurut ulama. Pendapat yang pertama, setan di rantai itu hanya kiasan, sebenarnya nggak diikat, cuman ruang dan geraknya terbatas. Dan yang kedua, setan itu benar-benar diikat, tetapi yang diikat nggak seluruh anggota tubuhnya. Jadi setan masih bisa menggoda manusia dengan anggota tubuh yang lainnya. Nah, itu artinya apa? Meskipun ruang dan geraknya terbatas dan juga sudah dirantai, tapi kemungkinan untuk menggoda manusia tetap bisa, masih ada. Karena setan tuh begitu gigihnya menggoda manusia. Berjuang. Ya berjuang, istiqomah. Iya. Setan aja istiqomah ya, apalagi manusia. Iya harus. Nah, tapi jangan lupa bahwasanya sumber dari maksiat bukan hanya dari setan, tapi dalam nafsu yang ada dalam diri manusia. Itu bisa mengajak manusia dalam kemaksiatan. Betul banget. Seperti yang disebutkan dalam surat Yusuf ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Shadaqallahul azim. Bukan shadaqallah, ini masih ada ayatnya. Iya, ada artinya itu. Artinya sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan, kepada maksiatan, kecuali hawa nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ya benar pemirsa, mudah-mudahan jawaban dari kedua anak didik saya bisa Didik, saudara kembaran, murid. Kita juga belajarnya bareng. ya bagi pemirsa, kalau ada yang mau bertanya boleh banget langsung tanyakan ke Instagramnya @hazanah_7. Tapi jangan nanya kapan saya nikah ya, soalnya jodohnya belum kelihatan nih. Belum terlihat ya? Iya. Udah, nggak usah nangis. Ini air telinganya keluar ini. Air mata di sini. Polisi macongnya namanya. Udah nggak usah nangis ya. Allah tahu kapan waktu yang tepat untuk kamu dan apa yang terbaik buat kita. Alhamdulillah. Nah, sama seperti apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Dasat Latif yang berikut ini. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ada orang berdoa, ya Allah, mudah-mudahan anakku lulus jadi PNS. Malah tidak lulus. Padahal anaknya paling cerdas. Padahal anaknya paling baik sholat tahajudnya. Anaknya rajin mengaji. Daftar PNS kok tidak lulus. Sementara tetangganya anaknya pak kepala talang. Anaknya sangin cewek mami na boncen tiap malam minggu ndak na nikahi. Anaknya jelek agamanya. Anak pernah kita sholat. Sholatnya hanya hari Jumat saja. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Lulus sih. Allah tahu kenapa anakmu tidak lulus PNS. Karena Allah tahu bukan di situ tempat yang baik. Makanya kalau ada di antara kita berdoa tidak dikabulkan Allah, jangan kau sangka buruk. Berarti apa yang Bapak minta tidak baik buat Bapak. Berapa banyak, tidak kurang dari puluhan orang curhat sama saya. Saya tadi ambil kredit Ustadz
dengan modal mudah-mudahan bisa lebih baik hidupku, malah sekarang tambah susah hidupku, tidak bisa saya pikir. Itu kalau riba. Sebenarnya yang kasih miskin kita, apa yang kasih miskin kita? Selera, gaya hidup. Allah sudah kasih kita itu sesuai ukuran tak. Dasat, rezekimu yang bisa kau pikul itu 5 ji. Jangan kau lagi mau 7, karena kalau ada itu 2 hancur hidupmu. Allah tahu itu. Kalau rezeki yang Allah kasih kita 5, maka hiduplah engkau 5. Pas-pas namanya. Tapi kalau kau mau bahagia, rezekimu 5, gaya hidupmu 4, supaya masih ada 1 untuk sedekahmu. Yang membuat kalian menderita, rezekimu 5, gaya hidupmu 7, maka 2-nya ini yang menjadi beban hidupmu sehingga kau tidak bisa lepas dari masalah yang selalu mengimpitmu. Yang membuat kita miskin bukan karena rezeki yang terbatas, tapi gaya hidup kita yang melebihi yang Allah berikan. Baik sangkalah bahwa apa yang Bapak minta tidak baik buat Bapak. Itu saja. Tenang, itu perasaan. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, berikutnya saya sudah minta Ustadz, kenapa tidak dikasih saya? Selain apa yang kita minta tidak baik, yang kedua, bisa jadi cara kita meminta salah. Karena ada dalam Quran Allah berfirman, fa isa sa'laka ibadi anni fa inni qarib ujibud da'watad da'i isa da'ani. Kurang lebih maknanya begini. Apabila ada di antara kalian wahai Muhammad bertanya soal aku ya Muhammad, sampaikan kepadanya, sungguh saya sangat dekat dari dia. Sangat dekat saya dari dia. Bahkan lebih dekat daripada urat nadimu. Dan dengar ini baik-baik, aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Dengar redaksi kalimatnya. Aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Berarti ayat ini sesungguhnya kata gampangnya, ada orang di antara kita mengaku merasa dirinya berdoa, mengangkat kedua belah tangan, mengucapkan amin, menengadah ke atas langit. Dia kira dirinya berdoa padahal tidak. Kenapa? Karena dia berdoa tidak tahu tata caranya berdoa. Itu Bapak kalau beli handphone, ada kan namanya buku pedoman penggunaan handphone. Petunjuk penggunaan handphone. Ditulis merah, ditulis tebal. Penting baca buku pedoman sebelum menggunakan handphone. Itu handphone dipakai. Kadangkala ini handphone dipakai berbuat maksiat. Itu ada buku pedomannya. Kenapa Bapak yang harus berdoa minta kepada Allah saja, Bapak tidak punya buku pedoman berdoa? Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Bagaimana cara masa kok? Coba beda di depan aku wali kota Pak. Nanti saya kan Pak. Nah, kurang ajar ini. Coba kita berdoa main-main. Janganlah pernah bersangka buruk terhadap keputusan yang Allah berikan dalam hidup ini, karena ketahuilah apa yang Allah berikan itulah yang terbaik. Mimpikanlah mimpimu setinggi-tingginya, yakinlah ada Allah yang akan mengabulkannya. Berdoa dan serahkan mimpimu kepadanya, lakukanlah yang terbaik. Mimpikanlah mimpimu setinggi-tingginya, yakinlah ada Allah yang akan mengabulkannya. Berdoa dan serahkan mimpimu kepadanya, lakukanlah yang terbaik untuk gapai ridhonya.